warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Vianda Rahma Julianti. Izin memperkenalkan rekan saya yaitu Lalu ada rekan saya yang satu lagi, Aulia Cahayani. Lalu di sini kami juga bersama dengan pembicara sekaligus dosen pendidikan Pancasila yaitu Abdillah Sani. Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas tema yang lagi rame banget nih di sosial media tentang kehidupan Gen Z. Yang dimana Gen Z itu sering banget istilahnya frugal living. Apa sih frugal living itu? Untuk lebih lanjutnya, mari kita akan bahas bersama rekan-rekan saya ya guys. Aku mau nanya nih Galuh, di sini kan lagi rame banget. Apa itu artinya frugal living? Menurut kamu, pendapat kamu frugal living itu apa sih? Frugal living itu tentang hemat dengan perhitungan, tapi itu juga kita fokus dengan kebutuhan bukan keinginan. Jadi kayak itu bukan pelit ya, tapi kayak kadang kalau pelit juga kayak nggak mau ngeluarin duit. Kalau frugal living itu kayak hemat tapi bisa dibeli, tapi dengan kebutuhan bukan keinginan. Oke, berarti kalau anak muda zaman sekarang itu kalau beli sesuatu itu berdasarkan FOMO ya nggak sih Aul? Iya, benar sekali. Gimana sih caranya kita mengatasi FOMO-FOMO itu untuk kita sebagai Gen Z ini? Kita bisa dengan cara menahan diri untuk tidak membeli barang yang tidak perlu, terus juga bisa masak sendiri kalau untuk makan, menggunakan barang-barang yang lama, terus juga nggak gampang ikut-ikutan yang lain atau FOMO. Iya sih, bener juga. Kalau menurut Abah, apakah cocok ya frugal living itu dijalanin atau dilakukan oleh Gen Z itu sendiri Abah? Konsep frugal living berarti ini kontradiksi dengan FOMO. Iya, betul. Dan FOMO itu kan ketakutan ketinggalan. Iya, ketakutan ketinggalan Nah, tren. karena itulah selalu berusaha untuk ngetren terus. Iya, betul. Teman punya apa, Harus takut ketinggalan harusnya. Kadang-kadang nggak punya duit, tinggal Iya, betul. utang. Maka kemudian itu memaksakan diri untuk mengikuti apa yang ada di sekeliling, yang akibatnya tentu stres sendiri. Iya sih, benar. Ya kan, stres sendiri. Karena pasti yang namanya tren itu senantiasa berkembang. Ya, nggak mungkin juga cuma satu jenis saja. Kadang-kadang bisa dia trennya di baju fashion, Iya. baru ngutang untuk beli baju baru, lihat temen yang lain HP-nya baru, Iya. ngutang lagi, ya kan, baru selesai, yang ini baru diambil, yang ini juga baru ngutang baru, ada lagi yang lain, hijab barangkali, apalagi lah kebutuhan perempuan, ya kan. Akibatnya dengan adanya FOMO itu kita kayak diuber-uber, ya kan, diuber-uber dan stres sendiri. Sementara kalau frugal living ini apa tadi Frugal living. frugal Iya, Frugal. betul. frugal living itu adalah konsep mengatur pengeluaran, Iya, betul. mengatur pengeluaran supaya bisa sesuai dengan kondisi yang ada. Apalagi Bukan berarti pelit. Tapi persoalannya kadang-kadang kan apalagi anak muda kebutuhannya banyak. Biarpun nggak mengikuti tren, biarpun nggak FOMO, kebutuhannya memang banyak. Apalagi kamu merangkap mahasiswa. Realnya aja katakan kamu perlu uang untuk beli bensin kalau bawa motor, bayar transport kalau pakai angkot, apalagi kalau kamu maunya diantar bolak-balik pakai gokar, pakai grab, Ya lebih bagus ya lebih lah. bagus lagi, ya kan. Terus kamu gokar, pakai grab, Ya lebih bagus ya lebih lah. bagus lagi, ya kan. Terus kemudian juga bukan karena FOMO, tapi memang harus ada pengeluaran buat ya katakanlah ngerjain tugas, beli buku, ya kan. Jadi persoalannya apakah uang yang ada itu memang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Apalagi seandainya kamu sudah tidak lagi bergantung sama orang tua untuk kuliah ini, ya kan.
Kalau sebagai kamu dari mana? Masih orang tua? Masih orang tua. Masih orang tua. aku kebetulan biaya sendiri ya, Mbak. Oke. Terus kamu? Kalau saya 50-50. 50-50. Ya, jadi ada yang masih dengan orang tua, ada yang 50-50, dan ada yang sudah mandiri. Terutama yang mandiri. Kamu rasakan sendiri lah. Bisa nggak kamu frugal living? Kalau aku sendiri sih sebenarnya agak sulit ya, apalagi untuk kebutuhan anak muda sekarang perempuan, skincare dan kebutuhan pokok lain itu lagi harganya lagi tinggi-tinggi banget, faktor ekonomi juga kan. Tapi ya mungkin cara mengatasinya ya harus lebih hemat lagi sih, lebih bisa memilih mana yang penting dibeli atau enggak. Sebagai mahasiswa yang sambil bekerja juga, kita juga kayak ya paling kebutuhannya sekedar di ongkos, terus makan, paling itu aja sih, Abah. Skincare ataupun kosmetik. Iya. Ya, kan juga bertingkat ya, ada yang mahal, ada yang menengah, ada yang biasa-biasa aja. Kalau kamu ini supaya tampil glowing mau yang mahal ya terserah aja, asal cukup kan. Semuanya kan asal cukup. Frugal living ini kan proses susah amat tentunya. Frugal living itu kan sebenarnya konsepnya kalau memang uangnya ada, tapi kita nahan pengeluaran. betul. Nah pertanyaannya kalau uangnya nggak ada apa mau ditahan? Ya kan, Betul. uangnya aja nggak ada apa mau ditahan? Namanya hemat itu kan kalau memang uangnya ada tapi diatur. Untuk press Nah itu pengeluarannya. kan misalnya seandainya katakanlah lupa lagi namanya. Frugal Frugal. living. Enggak kamu? Aku Vianda. Vianda udah saya sendiri, ya kan, mandiri. Uang yang kamu terima dari kamu bekerja itu apa? Seandainya pun enggak frugal living cukup enggak? Kalau mungkin kita switch lagi ya, Bay, ya. Kita bisa ngambil freelance. Hmm. Jadi ya kan anak muda sekarang itu nggak cuma satu pendapatan aja. Dia bisa dari freelance, terus kerja, kadang open joki gitu lah, Bah. Jadi kita siasatin bagaimana caranya untuk cukup dengan kebutuhan kita. Pertanyaannya lagi, kadang-kadang mahasiswa udah ribut dengan pengaturan waktu, udah kerja, udah kuliah, udah kapan lagi? Iya. Bahkan kadang-kadang ada mahasiswa yang ini dari sore ini ada, Abah saya nggak bisa kuliah sore, kenapa, masuk shift 2 gitu kan. Ya udah kamu ikut saya yang di pagi. Nggak bisa juga, Bah. Lalu kamu maunya gimana? Pagi nggak bisa, sore nggak bisa, ya kan? Artinya gimana ya? Cara kamu mengatur antara tiga itu, kuliah, freelance dan itu bisa kamu lakukan? Alhamdulillah bisa. Tergantung jenis kerjaan kamu juga Iya, sih. tergantung jenis kerjanya juga. Sebenarnya kan kalau kerjanya fleksibel juga kita masih ada waktu buat nyuri-nyuri ngerjain freelance itu sendiri. Jadi kita memanfaatkan waktu-waktu senggang itu. Jadi sebenarnya tergantung prioritas ya, Bah. Kalau misalnya kita bisa mengatur waktunya, kenapa enggak gitu. Artinya kamu sebenarnya kerjanya di mana? Di bagian apa? Kebetulan aku kerjanya bagian admin. Admin. Nggak ada shift 2, shift 1, 2, 3 itu nggak ada? Sebenarnya nggak ada shift, tapi kalau misal lagi hektik banget dan akhir bulan itu kita sering overtime 1-2 jam aja. Iya, normal gitu. Terus ya berarti kebetulan kamu masih ada waktu untuk ngatur-ngatur ya. Kalau kamu gimana kali? Bisa nggak kamu mengatur waktu antara tiga kebutuhan itu, kuliah, ditambah lagi dengan kerja, dan tambah lagi dengan kamu melakukan sambilan? Bisa nggak? Kalau saya nggak bisa sih, Pak. Hmm. Soalnya orang tua saya bilang nggak usah capek-capek. Oh. Tergantung orang tua sih. Kerjanya di bagian apa? Admin. Admin juga. Tapi kamu nggak merasa sejauh ini apa namanya perlu melakukan frugal living? Berarti cukup aja kan? Iya. Ya masih Kadang ditopang orang cukup, tua. kadang ya boros Iya. banget. Masih ditopang orang tua mah masih aman lah. Ya kan. Apalagi ini semuanya kan tinggal Pak gitu. Mama. Ya kan dulu bilang gitu kan, Iya. rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya gitu. Iya, betul. Tapi sekarang berubah, rajin pangkal disuruh-suruh melulu, hemat pangkal dimusuhin temen, gimana tuh? Aduh. Kamu hemat-hemat pastilah kamu apa berhemat. Teman ngajak makan bareng, enggak, hemat itu kan. Gimana tuh mengatasi itu? Sebenarnya kalau misalnya mengatasi itu tergantung juga sih, Abang. Kalau misalnya masih worth it untuk dibeli, kenapa enggak? Jadi kita bukan berarti pelit, tapi untuk menahan pengeluaran yang lebih
nggak masuk akal. Misalnya di toko A nih, kan dia ada harga makanan nasi goreng seharga 25.000, sedangkan di toko B itu ada lagi harga nasi goreng di harga 50.000. Jadi tergantung kita mau milih yang di mana nih, sama-sama makanan dan sama-sama kita butuhin juga. Jadi kita tergantung memilih yang mana. Kalau aku sendiri sih lebih milih yang murah ya, karena sama aja sebenarnya. Yang penting kan bukan pelit, tapi lebih banding-bandingkan harga gitu aja. Kamu beli yang di gerobak dorong 15.000, Iya sih. Benar. sama aja memang. Iya. Ya kan Mm-mm. saya udah 20, bukan 20 lagi, 44 tahun ya boleh ini gitu. Sering sana kemari nginepin lagi hotel. Kalau saya tetap aja ngerasanya lebih senang makan di tenda daripada makan di hotel. Ya, di hotel kan kadang-kadang kan dikasih paket makan di sana termasuk pembayarannya. Malah sering saya keluar aja makan di tenda, lebih enak, lebih berasa. Apa itu ya, dikasih chef ini chef itu, nama doang, makanannya emang nggak karuan. Mungkin karena saya selera kampung kali ya, jadi lebih seneng kalau makanan yang di tenda ya, nasi goreng atau apa lele gitu, pecel lele, daripada makan di hotel mahalnya doang. Nasi goreng tuh bisa seporsinya 80.000 lebih. Nah, dengan es jeruk aja bisa 190-an, tergantung hotelnya juga, tapi umumnya mahal. Rasanya bagi saya ya, mungkin beda-beda seleranya. Kalau bagi saya sih, memang saya orang kampung, namanya OKB, orang kampung babakan. Jadi ya pun ada duitnya juga nggak suka saya dengan seperti itu. Bukan juga kan frugal living, malah saya baru tahu dari kamu ini ada istilah frugal living. Sebenarnya di Gen Z mah udah rame ya, udah banyak Gen Z yang menerapkan itu. Ada contohnya nggak sih Ul yang kata seleb TikTok yang menerapkan frugal living itu? Saya banyak duit, dia bisa jadi dia frugal living karena memang duitnya banyak diatur. Persoalannya kan kalau kita nggak punya duit ngaturnya apa? Sih. Apa yang diatur ngomong kenyataan nggak punya. Gitu. Siapa selebnya? Itu siapa ya? Siapa? Bukan seleb sih Bas, lebih kayak dia tuh konten kreator gitu kalau nggak salah. Dia kayak bikin mini vlog untuk apa ya, ngasih tahu nih kalau misal frugal living tuh sebenarnya bukan pelit. Ada siapa yang dia nyisihin uang sampai kebeli rumah gara-gara hidup hemat frugal living itu. Berarti pengeluarannya memang pemasukannya memang gede. Iya sih, benar. Iya dong, pemasukannya besar sehingga dengan frugal living dia bisa beli rumah. Nah, kamu mau hemat kayak apa? Terus beli rumah sama kapan? Atau nggak usah kamu lah, saya lah pegawai negeri. Udah sehemat apapun juga, apa yang mau dihemat? Gitu. Tapi memang sikap seperti itu bagus lah. Artinya buat Gen Z kalau dibiasakan tidak boros. Iya, betul. Ya untuk tidak boros, untuk hemat ya. Hemat pangkal kaya katanya. Mun aya duitnya ya. Kalau ada duitnya. Tapi kalau misalnya membiasakan diri untuk tidak terlalu FOMO terhadap tren, itu sebenarnya bagus sendiri. Kenapa? Ya kalau kamu terlalu FOMO dengan perubahan trending, ya otomatis lah kamu kayak Uber. Karena tren itu kan berubah-ubah, kadang ini, kadang itu, kadang itu, terus saja ngejar-ngejar itu. Padahal andai kata kamu bersikap sederhana juga, emang saya bang nyalain sih. Ya kan bisa tampil sederhana. Kamu sendiri jalanin nggak frugal living itu? Mungkin 50-50 sih ya Bah. Apa misalnya kamu lakukan? Kalau misalnya frugal living tuh kayak Gen Z zaman sekarang kan setiap minggunya hampir nongkrong terus tuh ya. Kayak paling milih tempat aja, kalau misalnya nongkrongnya jangan yang terlalu mahal kayak gitu sih paling. Iya. Gak mungkin gak sih Gen Z tuh kalau nggak nongkrong zaman sekarang? Enggak juga sih, nggak tahu ya. Tapi rata-rata. Tergantung ininya, tergantung dia sendiri. Ada Gen Z yang memang serius lah, bisa apa namanya, ya macam-macam lah. Memang ada yang senangnya jalan-jalan, senangnya itu kemudian nongkrong ya. Tapi memang perlu juga sih untuk pergaulan, jangan juga terlalu kuper, terlalu apa namanya, nggak kenal apa yang ada di dunia Gen Z itu ya, asal jangan larut. Iya. Kan gitu. Misalnya antara lain kan katanya kalau frugal living itu ya makan siang bawa, Iya. misalnya. Terus apalagi transport, nggak usah bawa motor, naik angkot aja kan gitu. Nyampe entah kapan gitu.
Oke, terus kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Mungkin kayak bawa tumbler kemanapun dia pergi. Iya. Bawa Tumbler. apa itu tumbler? Tumbler itu buat Tempat minum. Botol minum. Oh, jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu bawa banyak-banyak Iya kan. beli ini ya, beli minuman mineral. Ya selama mau aja sih repotin bawa tumbler ke sana kemari. Kadang-kadang kan orang nggak mau ribet, Iya. ya kan. Gitu. Siapa lagi? Yang kamu lakukan deh, contoh yang memang real kamu lakukan apa? Menggunakan barang lama yang masih bisa dipakai aja, jadi nggak beli yang baru kalau masih bisa digunakan. Apa sih misalnya barang lama yang masih baru, yang masih bagus? Baju Oh. misal masih bagus, Terus kamu nih belinya di mana tuh? Thrifting. dia thrifting. Anak muda Thrifting zaman kalau di sekarang pasar banyak. lebih murah. Thrifting di mana tuh? Pasar Di Senen. pasar, di pasar-pasar. Oh, yang pasar itu apa namanya? Ada itu mau pasar Senen. Ada juga di pasar baru juga ada. Iya, Ah, mungkin di dekat rumahnya juga banyak kali ya, Bah, Iya. yang ada thrift. tapi ini lapuk-lapuk. Oh, biasanya thrifting nggak selalu Jelek banget. jelek sih ya, Bah. Kayak bahkan mereka tuh banyak brand-brand yang bagus ya, Galuh ya. Iya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya beli baju dia punya lehernya udah pada mos-mos. Iya. Ada. Tergantung kita Terus- milihnya. Tergantung nggak sih? dirinya, iya. Ya, terus kemudian beli baju putih, putihnya udah putih tua. Iya, iya. Putihnya putih tua gitu. Ya memang tergantung sih. Pasar Atom ya kalau pasar baru itu ya. Ada. Kalau di Senen apa namanya? Ya thrifting Tahunya juga. Pasar Senen tahu. Iya. Oh. Lagi ramenya sih. Enggak ada di- khusus pasar baju-baju bekas itu, barang-barang bekas ya. Biasanya di pasar Pasar Senen, Lawak. pasar Lawak, pasar Senen. Iya, pasar Senen ada, di pasar baru ada, mungkin di Tangerang juga ada kali. Mungkin ya. Selain baju apa lagi? Selain baju Yang apa bekas, lagi? tapi masih baru, masih bagus. Sepatu mungkin ya. Iya. Sepatu. Mm-mm. Kalau yang baru berapa? Kalau yang di situ berapa? Biasanya sih perbedaan harganya cukup jauh ya. Kayak thrifting tuh di TikTok juga banyak, di Instagram juga banyak kayak thrifting gitu ya. Iya. Jadi dia tuh udah post, jadi misalnya nih ada brand ini tapi thrift gitu. Harganya mungkin beda jauh Lebih tapi miring. lebih miring ya. Iya, betul. Banyak anak muda zaman sekarang yang beli thrifting lewat online. Karena kalau lewat online tuh udah disortir sama si penjualnya. Jadi barang-barangnya masih layak pakai yang mereka jual. Dulu saya ingat banget itu saya pernah 4 kali kan saya pernah ke Jepang. Itu biasanya kalau ke sana itu teman-teman dari Indonesia itu nyarinya thrifting tuh. Baju-baju bekas, barang-barang bekas di Jepang itu. Di Indonesia waktu itu belum ada. Jadi kita kalau ke sana beli barang luar malahan. Tapi masih bagus-bagus, misalnya jas, itu harganya murah banget. Karena apa? Karena di sana memang kan ada 4 musim. Mm-mm. 4 musim itu jadi cuma 3 bulan kan umurnya kan. Kalau 4 musim, ya kan satu musim cuma 3 bulan. Nah itu cepat sekali bergantian, dan mereka itu karena memang udah negara yang sejahtera ya katakan, jadi mereka itu nggak mau pakai barang yang lama, barang yang sama berulang-ulang. Begitu terjadi berganti musim, jual, masukin ke thrifting market seperti itu. Jadi orang Indonesia, teman-teman saya termasuk saya, ketika pergi ke sana ya warungnya ya baju-baju seperti itu, terjamin ininya apa namanya masih bagus-bagus gitu ya. Umumnya yang di Indonesia kita beli dengan harga mahal, di sana bisa Lebih murah. lebih ini. Di sana sih saya ngeliatnya kadang-kadang di halaman rumah-rumah orang itu ada televisi, ada kulkas, ada apa digeletakin yang udah nggak dipakai begitu. Kayak barang luar Oh, ya. ya kayak barang luak, tapi lebih ini ya. Kalau sini kan mana ada televisi teronggok depan rumah, pasti Iya. yang bilang jangan lagi teronggok di dalam rumah aja diambil. Ya, kalau ada televisi yang ada di depan rumah, kulkas. Itu kan saya kalau ke sana tuh ya suka iseng-iseng jalan-jalan gitu kalau misalnya nggak ada kegiatan. Gitu. Banyak. Di Belanda juga begitu juga. Saya kemarin waktu di Belanda itu beli ini nih satu gesper saya ini udah 10 tahun lebih masih awet. Dia nggak terkupas gesper ini. Ada satu lagi ini apa namanya jam tangan. Saya beli waktu di Belanda itu jam tangan sama gesper. Satu hal juga yang mungkin saya perlu ini sampaikan kepada kamu. Terakhir itu kan yang saya tadi lupa nih. Artinya bahwa kita itu nggak usah terlalu minder bahwa
ketika kita bekerja sungguh-sungguh itu nanti saya aja lulusan SMA bisa pegawai negeri tapi alhamdulillah bisa 11 kali luar negeri. Ya. Terus kemudian saya juga bisa masuknya pengatur moda 2A tapi saya pensiun bahkan bukan sekarang hanya sudah 4E itu puncak. Pangkat paling tinggi bagian itu 4E. Kalau di militer itu jenderal penuh, jenderal bintang 4. Kalau di perguruan tinggi itu profesor. Padahal saya masuk cuma SMA. Tapi saya kerja keras. Masuk 2A, 2A 4 tahun kemudian 2B, 4 tahun kemudian 2C, 4 tahun kemudian 2B. Terus jadi kamu bisa bayangin kalau sampai 4E itu berapa lama, berapa jenjang yang sudah dilalui. Tapi karena kita tekun bisa. Kita kan nggak tahu ya nanti besok kamu jadi apa, wallahu alam. Ya kan, kita nggak tahu tentang masa depan. Yang penting bersiap gitu. Oke, kembali ke masalah ini frugal living ini ya, antara lain dengan cara drifting market tadi ya. Drifting market itu dan juga menahan diri untuk tidak FOMO terhadap perkembangan tren. Ya, apa lagi ada lagi? Mungkin kalau frugal living itu sendiri yang tantangan Gen Z nggak sih, Aun? Benar. Jadi kalau misalnya Gen Z kan suka nonton live di TikTok Ya, gitu, itu. terus ada suka berburu flash sale di Shopee, itu ada yang murah langsung dibeli gitu. Gak bisa Nggak apa, bisa nahan menahan nafsunya diri, buat nggak beli bisa kayak Bisa ada diskon di harga normal 130, Apa misalnya? diskon 70.000. Barangnya apa misalnya? barangnya Banyak banyak, sabun sih. cuci muka, make up, baju. Tapi cewek kali itu mah. Iya, Cowok Bisa Iya. cowok bisa. Cewek juga. Cowok bahkan lebih kita nyanyi FOMO suka beli kayaknya make up ya. nggak? Isma suka beli make up nggak? Enggak. Iya. Beli kosmetik dia. Kalau cowok lebih ke baju, kalau nggak jaket Iya, sih. Oh, jaket ya. Iya. Sepatu mungkin karena Sepatu. dia lebih sering pergi atau Tapi nggak juga sih. Kadang-kadang beli di medsos seperti itu lebih banyak tukang tipu. Saya ngerasain. mungkin Gimana bisa menjaga jangan sampai kena tipu? mungkin dilihat dari ratingnya kali ya, Bah. Ratingnya itu kan bisa aja dibuat antara dia dan kawanannya. Oh ya. Cuma kan kadang kalau rating itu bisa dari ulasan ke orang yang beli. It's okay. Tapi ulasan itu bisa juga dari teman-teman dia. Saya pernah beli tuh komputer itu, PC yang itu. Begitu nyampe keyboardnya nggak berfungsi. Begitu saya telepon, ini kenapa keyboardnya nggak berfungsi? Jawabnya apa? Bawa aja ke pasar ini Pak, Mangga 2. Mangga 2 mau saya beli lagi yang baru. Masa begitu caranya menanggapi? Biasa kan tukang tipu banyak. Kadang-kadang juga ada barang yang saya nggak pernah pesan, tahu-tahu COD gitu. Ini apa sih? Kalau misalnya saya yang merasa nggak mesen terus saya yang nerima, ya no problem. Tapi kadang-kadang kan ibu yang nerima, saya nggak ada. Ya ibu takut benar itu pesanan saya, akhirnya dibayar kan. Padahal saya begitu saya pulang, apaan ini nggak merasa pesen gitu kan. Oke, jadi intinya memang frugal living adalah suatu hal yang positif ya. Positif untuk bisa dikerjakan dalam rangka kita mempersiapkan diri. Kadang-kadang kita membutuhkan suatu pengeluaran yang dadakan. Ya kadang-kadang juga kita membutuhkan untuk masa depan, barangkali kita mau ngapain, tapi udah ada dana cadangan yang bisa kita persiapkan. Seperti kamu bilang akhirnya beli rumah, ya wallahu alam, siapa tahu kamu suatu saat nanti begitu lulus sudah bisa beli rumah gitu. Gitu ya. Oke, intinya frugal living itu pastilah positif, ya, tergantung kepada kita. Karena apa, frugal living itu artinya mengatur yang memang banyak terlibat. Kalau misalnya memang untuk hari-hari yang pokok saja nggak ada, ya gimana ngaturnya? Paling mengaturnya dengan cara itu tadi, bawa motor, menghemat, tadinya bawa motor sekarang naik sepeda. Ya. Ya saya kira demikian bisa ditutup. Oke, mungkin ini aja obrolan kita pada hari ini tentang frugal living. Semoga bisa menjadi inspirasi kalian semua, apalagi bagi kaum muda ya guys ya. Gen Z lebih ke Gen Z ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the video.